Perkenalkan, nama saya Lolita Ratifoe dengan NIM 23320061 kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang mengevaluasi pembelajaran PENJAS. Evaluasi pembelajaran PENJAS. Yang pertama, kognitif atau pengetahuan. Kognitif merupakan suatu proses mental yang berkaitan dengan erat dengan aktivitas pikir secara manusia. Proses cakup kemampuan individu dalam menerima dan mengelola informasi beroleh dari lingkungan sekitar. Selain itu, aspek kognitif juga hubungan kemampuan mengingat dan menyimpan informasi dalam lingkungan untuk menggunakan kembali ketika dibutuhkan. Dan perkembangan kognitif berperan dalam kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara menilai dan mengevaluasi suatu situasi. Oleh proses kognitif, individu dapat memperoleh pengetahuan baru, mengingatkannya dengan pengalaman sebelumnya, dan menggunakan sebagai dasar dalam sebuah bertindak. Oleh karena itu, aspek kognitif menjadi salah satu unsur utama yang mendukung perkembangan intelektual, pembelajaran, dan kemampuan berpikir secara logis, kritis, dan sistematis. Yang pertama, kognitif dalam permainan bola voli. Menciptakan atau kreatif. Yang pertama, indikator. Di sini saya merangkum tentang merancang strategi untuk menenangkan permainan. Indikator ini menunjukkan kemampuan peserta didik dalam berpikir secara taktis dan mengambil keputusan selama permainan berlangsung. Peserta didik mampu menganalisis situasi permainan seperti posisi lawan, kekuatan dan kelemahan tim sendiri, serta kondisi lapangan untuk menentukan langkah yang tepat. Strategi yang dirancang masih bersifat sederhana. Dalam mengambil keputusan selama permainan berlangsung, peserta didik mampu menganalisis permainan seperti posisi lawan, kekuatan, kelemahan tim sendiri, secara kondisi lapangan untuk menentukan langkah yang tepat. Strategi yang dirancang ini masih sederhana, misalnya menentukan arah serangan, pembagian peran antar pemain, atau cara memanfaatkan kesalahan lawan. Kemampuan ini melatih daya pikir logis kerja tim dan menahan terhadap aturan serta tujuan dalam sebuah permainan. Permainan versi latihan teknik bola voli. Indikator ini berkaitan dengan kreativitas dan penahanan peserta didik terhadap teknik dasar dalam permainan bola voli, seperti servis, passing, smash, dan blocking. Peserta didik mampu merancang atau memodifikasikan bentuk latihan agar tidak monoton, misalnya dengan mengubah jarak, mengubah jumlah sentuhan, atau juga pergerakan dalam pola permainan bola voli. Versi latihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan teknik secara tertib, menjaga motivasi belajar, serta menyesuaikan latihan dengan kemampuan dan kebutuhan permainan. Penyesuaian latihan dengan kemampuan dan kebutuhan permainan. Dengan adanya variasi-variasi dalam permainan bola voli, proses latihan menjadi lebih efektif dan lebih menyenangkan. Mengembangkan pola serangan dalam pertahanan tim. Dalam indikator ini, saya menggambarkan bahwa kemampuan peserta didik dalam menyusun kerjasama tim yang berkoordinasi dengan saat menyerang maupun bertahan. Dalam pola serangan, peserta didik mampu menentukan suatu susunan permainan, alur pergerakan, dan teknik penyerangan yang secara efektif untuk menembus pertahanan lawan. Sementara itu, pola pertahanan peserta didik pun juga
dilakukan dan memahami penempatan posisi dalam pembagian tugas, menjaga area tertentu, serta mengantisipasi serangan lawan. Pengembangan pola ini menuntut komunikasi, kekompakan, dan pemahaman peran penting dalam masing-masing anggota tim, sehingga permainan ini dapat berjalan dengan terstruktur dan efisien. Yang kedua, contoh soal. Buatlah sebuah strategi serangan sederhana dalam permainan bola voli yang dapat diterapkan untuk menghadapi tim lawan yang memiliki pertahanan belakang yang kuat dan rapi. Dalam strategi tersebut, jelaskan secara terperinci jenis teknik serangan yang digunakan seperti servis, smash, dan atau tip ball, serta bagaimana penempatan dan peran masing-masing pemain di lapangan. Selain itu, jelaskan pula alasan mengapa strategi serangan tersebut dianggap efektif dalam menembus pertahanan lawan, dengan mengaitkan pada kondisi permainan, kelemahan yang dapat dimanfaatkan, dan tujuan dari strategi yang dirancangkan selama dalam pertandingan. Yang ketiga itu alasan. Saya memilih soal tersebut ini karena indikator mencipta dan menekan pada kemampuan peserta didik dalam mengambil dan mengembangkan ide, gagasan, atau strategi secara mandiri dan kreatif. Soal ini siswa tidak hanya diminta untuk mengingat atau memahami materi tersebut, tetapi juga yang telah dipelajari, tetapi juga dituntut untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam merancang sebuah strategi permainan. Dengan demikian, soal ini saya dapat mengukur sejauh mana siswa mampu berpikir secara kreatif dan menyusun perencanaan, serta mengambil keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi dalam permainan bola voli. Selain itu, soal ini juga mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam pengembangan solusi yang secara efektif dengan indikator-indikator kemampuan pencipta. Yang kedua itu afektif atau sikap. Di sini saya akan menjelaskan tentang afektif merupakan ranah penilaian yang berlatih dengan sikap nilai dan perilaku seseorang selama proses pembelajaran berlangsung. Ranah ini mencakup bagaimana perilaku seorang selama proses pembelajaran menunjukkan minat atau motivasi tanggung jawab, serta positif terhadap kegiatan belajar di lingkungan sekitarnya. Penilaian efektif ini tidak hanya melulu hasil akhir pembelajaran, tetapi lebih memilih ke penekanan pada proses yang secara peserta didik bersikap dalam menerima, merespon, dan menghargai materi pembelajaran. Indikator efektif dalam permainan bola voli mencetak kreatif. Siswa mampu mengembangkan ide atau strategi baru. Yang pertama, merancang strategi sederhana untuk meningkatkan permainan. Indikator ini seperti siswa dapat merancang atau taktik sederhana untuk meningkatkan peluang timnya memenangkan permainan bola voli. Hal ini dapat meliputi menganalisis kekuatan dan kelemahan tim lawan, dapat menentukan posisi yang tepat lapangan, dan mengatur pola serangan dalam tim, serta membuat keputusan taktis selama dalam permainan. Membuat variasi latihan teknik bola voli. Indikator ini berarti siswa dapat menciptakan latihan-latihan yang berbeda dan menarik untuk meningkatkan keterampilan teknik bola voli. Berbeda dengan menarik untuk dapat meliputi membuat variasi latihan servis, smash, block, dan passing. Dengan membuat variasi latihan, siswa ini dapat membantu timnya untuk meningkatkan teknik dalam meningkatkan kepercayaan diri dalam permainan, mengatur pola serangan dalam
pertahanan tim. Indikator ini berarti siswa dapat menciptakan pola serangan dan pertahanan tim secara efektif. Hal ini meliputi membuat pasangan lebih cepat dan lambat atau kombinasi, serta membuat pola pertahanan zona-zona atau kombinasi dengan pengembangan pola serangan atau pertahanan. Siswa dapat membantu timnya untuk bermain secara efektif dan meningkatkan peluang untuk meningkatkan permainan. Kedua, contoh soal cipta satu bentuk kegiatan atau kebiasaan positif yang dapat dilakukan oleh permainan sebelum atau sesudah bermain bola voli, yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa saling menghormati antara semua pemain, baik dalam satu tim maupun dengan tim lawan. Jelaskan secara rinci bagaimana kegiatan tersebut dilakukan oleh siapa yang terlibat, alasan mengapa kegiatan tersebut dapat membangun sikap saling menghargai, sportivitas, dan kebersamaan dalam permainan bola voli. Yang kedua itu alasan. Kegiatan pelajaran ini diarahkan untuk mendorong siswa agar mampu menghasilkan nilai-nilai yang bersifat positif dan dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut tidak hanya dipahami oleh secara teori, tetapi juga diwujudkan melalui sikap dan perilaku selama mengikuti aktivitas pembelajaran, khususnya dalam keadaan olahraga. Selain itu, pelajaran ini bertujuan menanamkan dan memperkuat karakter sosial siswa seperti kerjasama, rasa saling menghargai, tanggung jawab, disiplin, dan sportivitas. Yang ketiga, psikomotor atau keterampilan. Psikomotor merupakan ranah pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan pergerakan dan aktivitas fisik secara ranah. Hal ini menekankan pada keterampilan yang melibatkan koordinasi antara pikiran, sistem saraf, dan otot dalam melancarkan suatu hal tertentu. Mulai irisnya psikomotor ini tidak hanya dituntut untuk mengetahui atau memahami suatu konsep, juga mampu mengimplementasikan secara langsung melalui tindakan yang secara nyata. Indikator afektif dalam permainan bola voli. Yang pertama itu merancang strategi sederhana untuk menenangkan permainan. Indikator ini berfokus pada kemampuan kognitif permainan membaca situasi dalam permainan bola voli untuk menciptakan keunggulan kognitif. Strategi sederhana tidak selalu berarti rumit secara teknis, melainkan lebih kepada pengambilan keputusan yang cerdas. Yang kedua, membuat variasi latihan teknik bola voli. Pada bagian ini fokusnya adalah praktik dalam pengembangan keterampilan. Variasi latihan bertujuan agar pemain tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton dan mampu beradaptasi dengan dinamika pertandingan yang sesungguhnya. Misalnya, jika latihan passing biasanya dilakukan secara statis berpasangan atau bervariasi, dapat dibuat dengan menambahkan unsur pergerakan berlari ke arah bola, mengubah sudut datangnya bola, atau menggabungkan dengan transisi menuju serangan. Yang ketiga, pengembangan pola serangan dengan pertahanan tim. Indikator terakhir ini menekankan pada aspek kolektif dan sinkronisasi antar pemain di dalam lapangan. Hal yang serangan, pengembangan pola, memikirkan posisi pengumpulan atau stretcher, menentukan jalur dari pemukul atau speaker untuk mengecoh blok lawan, misalnya melalui kombinasi serangan cepat atau dengan garis belakang. Di sini selain pola pertahanan yang mencangkup personalisasi sistem blok di depan net yang terintegrasi dengan posisi permainan bertahan di era belakang. Yang kedua, contoh soal. Bagaimana cara melakukan gerakan passing bawah dalam permainan bola voli agar dapat diarahkan dengan tepat sampai ke teman satu?
Tim jelaskannya secara rinci tahap-tahap gerakan yang diharuskan melalui sikap awal, posisi tangan dan kaki, gerakan lanjutan setelah bola dipukul. Selain itu, jelaskan pula faktor yang menekankan keberhasilan dan passing bawah, seperti koordinasi gerak, kekuatan, dorongan kepada arah lawan. Alasannya, pembelajaran ini dirancang agar siswa mampu mengembangkan pola serangan dan pola pertahanan yang efektif, dapat meningkatkan pertandingan dalam melalui kegiatan latihan dan permainan. Siswa dilatih untuk memahami peran masing-masing permainan, mengatur posisi dengan tepat, serta bekerja secara koordinasi dalam satu tim.